And will translate. Don't you dare. Don't you. Cerita dimulai pada tahun 1946, sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak dan terlihat seorang ibu bernama Barbara yang sedang menggendong anaknya. Lalu juga terlihat suami Barbara yang bernama Brooke. Please forgive the intrusion and the damage. Ketika itu, Barbara dan Brooke datang menghadiri acara pesta anak Barbara bernama Tony yang diasuh oleh neneknya, yang merupakan ibu dari Barbara. Semua orang yang hadir dalam pesta itu adalah orang-orang dari kalangan atas termasuk Barbara dan Brooke, yang merupakan pengusaha sukses pada saat itu. You said that you would go home with the first person that you met. Barbara dan Brooke terlihat sedang bertengkar. Mereka menganggap kalau hubungan mereka ada yang salah. Kemudian scene berpindah pada tahun 1959. Terlihat Tony yang kini sudah tumbuh besar dan diceritakan kalau Tony adalah anak yang pintar dan fasih dalam berbahasa Prancis. What is Papa? How do you mean? Okay. Ketika mereka kedatangan tamu, Tony disuruh untuk membaca buku yang berjudul Justine. Namun di sini Tony tak membacanya. Barbara juga marah pada seorang pria yang meremehkan dirinya. Dia itu menggunakan bahasa Prancis. Pria itu tidak tahu kalau Barbara juga bisa berbahasa Prancis. Barbara pun marah, lantas mengusir pria itu. Tell Tony his father says goodnight. Barbara dan Brooke yang baru pulang melihat ada yang aneh dengan anaknya. Mereka melihat seorang anak kecil yang sedang tidur di kamarnya. Barbara pun kaget melihatnya. Lantas ia bertanya pada Tony. Brooke yang marah pada saat itu karena tingkah laku Tony. Bonjour. Namun Barbara justru masih bisa tersenyum di sini. Tony berkata kalau ia tidak mau sendiri di rumah saat orang tuanya pergi. Oleh sebab itu ia mengajak temannya untuk ke rumah. Kemudian berpindah pada tahun 1967. Terlihat keluarga Brooke yang sedang berlibur di Spanyol. Tony yang saat itu sudah dewasa kini mempunyai pacar bernama Bianca. Bianca. Brooke dan Barbara pun mengajak pacar Tony untuk berlibur bersama saat itu. Ketika mereka berada di sebuah bar, Brooke terlihat asik berbincang dengan Bianca. Barbara yang melihat hal itu pun mulai curiga terhadap suaminya. Scene kemudian berpindah pada tahun 1968. Terlihat Barbara yang sedang terburu-buru menghampiri petugas bandara yang bertanya tentang kapan pendaratan pesawat. Lalu kemudian Brooke yang sedang bersama wanita tak lain, wanita itu adalah Bianca. Brooke yang saat itu melihat istrinya, ia kemudian pergi dari sana. Namun Barbara mengejarnya. Setelah itu terjadilah pertengkaran antar Barbara, dengan begitulah. Spanish cunt. I am speaking of. Barbara yang sangat sedih dan kecewa ketika sampai di rumah, Barbara mendapati Tony sedang bermain pedang-pedangan bersama pasangan lelakinya. Melihat kejadian itu, Barbara hanya bisa menghela napas, lalu pergi dan menghibur hatinya. Barbara pun menyewa seorang pria dan pria itu bernama Sam. Di setiap harinya, Barbara ditemani oleh Sam kemanapun ia pergi. For starters, some of it will, I've no Di doubt. satu sisi, Tony yang tidak suka dengan perlakuan ayahnya, kini ia dekat dengan Sam. Bahkan beberapa kali mereka terlihat tidur bersama. Namun di sini, Barbara telah mengetahui hal yang dilakukan oleh Sam dan Tony. Lantas Barbara pun marah kepada Sam. Mengetahui ibunya yang sedang beberapa terakhir ini sering marah-marah, Tony berinisiatif membuat surat untuk ayahnya yang berisi agar ayahnya kembali bersama dengan ibunya. She needs you. Saat itu, terlihat Barbara yang sedang melukis untuk menenangkan pikirannya, namun bukannya tenang, ia malah justru makin stres. Ya, makin kacau. Yang melihatnya kemudian mencoba untuk menenangkannya. Setelah itu mereka pun melakukan kegiatan bercocok tanam. Tony yang lantas melihat ibunya bercocok tanam dengan Sam, lantas ia juga ikut dalam kegiatan itu. Waduh, kacau nih barang. Singkat cerita, kini terlihat Barbara yang lebih bahagia dan tidak bersedih lagi. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Singkat cerita, Barbara yang sudah pulih dan sehat seperti sedia kala, kini ia menjalani hari-harinya bersama Tony. Tony juga berusaha untuk menjaga ibunya. Di sisi lain, Tony juga masih sering mengirimkan surat ke ayahnya, meskipun Brooke tak pernah membalasnya. Kemudian scene berpindah pada tahun 1972. Terlihat Barbara dan Tony yang saat ini sudah pindah ke London. I was thinking, was it after the vernissage? I would Di guess. sana Barbara melanjutkan hidupnya sebagai seorang wanita yang kaya raya.
Suatu hari saat Barbara pulang bekerja, Tony bertanya tentang kalung anjingnya yang ia cari selama ini. Namun Barbara mengatakan kalau ia tidak tahu sama sekali. Dan ia juga tak pernah melihatnya. Ketika mereka sedang berduaan dan berbincang-bincang, tiba-tiba Barbara berpikiran kalau ia ingin mengobati Tony yang mempunyai kepribadian yang menyimpang. Namun cara yang dilakukan oleh Barbara itu salah. Ia ia memegang tongkat milik Tony dan terjadilah adegan cocok tanam antara ibu. Wow, ibu dan anak. Nah, sedang viral itu ya. Kayak cerita, setelah itu bukannya sembuh, penyakit Tony justru semakin parah. Saat itu, Tony kembali menanyakan kalung anjingnya kepada ibunya. Barbara sendiri sampai muak dengan pertanyaan Tony yang selalu menanyakan kalung anjingnya. Lantas, Barbara membantu Tony untuk mencari kalung tersebut. Sampai pada akhirnya, Tony pun berhasil menemukan kalung anjingnya di dapur. Namun anehnya, Tony justru menangis dan terlihat seperti orang yang tak keterbelakangan mental. Barbara yang melihat Tony kemudian memarahinya. Out of your mouth. You are not a... Di sini, Tony menuduh ibunya yang telah mengambil kalung itu dan Tony mulai berkata hal-hal yang tidak masuk akal. Barbara sendiri semakin bingung melihat perilaku Tony. Suasana pun semakin menjadi panas ketika mereka berdua saling menyalahkan. Lalu tiba-tiba Tony menusuk ibunya hingga tewas. Setelah ibunya tergeletak tak bernyawa, Tony kemudian menunjukkan sikap tak wajar. Ia justru makan di samping ibunya. Dan seperti tak terjadi sesuatu. Kemudian setelah kejadian itu, Tony akhirnya dibawa ke tempat rehabilitas. Tony tidak dipenjara karena ia mempunyai penyakit keterbelakangan mental. Lalu pada tahun 1981, Tony akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan film pun selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar saya tetap semangat untuk menghibur kalian. Ya, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis.